Assalamualaikum Sensei, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mem. Iya, kemarin kita udah ngobrol ya habis nonton saya di kelas ya untuk mengevaluasi pembelajaran saya di kelas. Nah, nantinya Sensei akan saya ibasi untuk juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sebelumnya saya ingin lihat dulu RPP-nya karena sebelum melakukan diferensiasi harus tahu dulu nih ya seperti apa biar nanti lesson plan-nya sesuai. Nah, ini Sensei udah kasih lesson plan ya. Iya. Oke, Sensei sebelumnya udah tahu belum diferensiasi itu seperti apa? Belum terlalu sih Mem. Belum terlalu, tapi udah ngerjain yang di PMM belum? Sudah, tapi belum selesai. Oh, belum selesai. Apa yang bisa ditangkap sedikit dari diferensiasi? Mungkin kayak apa ya Mem? Memberikan pembelajaran tapi dengan cara yang bervariasi, beragam gitu, berbeda nggak kayak biasanya. Betul sekali. Jadi diferensiasi artinya kan different itu beda. Jadi ada perbedaan. Perbedaan itu diberikan sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Nah, ini saya perhatikan RPP-nya Sensei itu masih yang lama ya Sen ya? Iya. Masih yang K13 ya? Nah ini ya Sen ya? Iya. Nah, kita kan udah di kurikulum merdeka kan udah nggak pakai kompetensi inti dan KIKD kan udah nggak ada. Nah, yang pertama itu sebetulnya bisa dilihat CP-nya dulu. CP itu capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajarannya apa itu Sen? Coba dilihat ini dari ini ya, namanya CP-nya Jepang ya. CP-nya apa? Bisa dibacakan? Peserta didik mampu berinteraksi dengan orang lain dalam situasi atau kondisi sehari-hari dalam lingkup sekolah, dalam mengembangkan keterampilan menyimak dan berbicara, mengikuti atau merespon instruksi atau pertanyaan sederhana dalam bahasa Jepang. Oh, itu CP1 ya? Iya. Oke, CP1. Nah, dari CP itu nanti akan dibuat menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Nah, tadi kan ada kata kuncinya, ada keywordnya itu di situ apa juga? Interaksi. Nah, berarti di situ tujuannya bisa berinteraksi. Nah, sekarang coba Sensei kalau dari CP itu tujuannya dibuat bisa jadi apa ya Sen ya? Dari interaksi itu berarti siswa mampu berkomunikasi dengan materinya apa tadi? Ini materinya Himanatoki. Oh, Himanatoki. Jadi di situ tujuannya bisa diganti di situ ya. Bisa ditulis di sini San. Tujuannya tadi apa? Siswa mampu mengkomunikasi ya. Berkomunikasi terkait materi apa tadi sih? Himanatoki. Himanatoki itu apa? Di waktu luang. Nah, ini kontekstual ya dalam kehidupan sehari-hari di lingkup sekolah. Nah, itu. Nah, itu tadi ya. Jadi rumusan TP-nya sudah dapat ya dari CP tadi ya. Nah, di situ tujuan pembelajarannya kan jelas dan ada komponen ABCD-nya. Itu audiensnya, muridnya. Behaviornya mereka mampu mengkomunikasi, lalu conditionnya sesuai dengan kondisi sekolah ya, jadi kontekstual. Nah, sekarang dari TP itu nanti dijabarkan menjadi kegiatannya. Kegiatannya di sini udah ada ya Sen? Coba lihat Sen. Oh ya ini. Nah, kegiatannya udah sesuai belum sama tujuannya ini Sen yang berkomunikasi Hatoki apa nih? Tema Hatokinya itu. Udah sih Mem, tapi di kegiatan inti. Oh, sudah di kegiatan inti ya. Berarti sudah masuk ya. Berarti kegiatan awalnya persepsinya udah masuk ya. Benar sekali. Di sini untuk saya lihat di kegiatan awalnya itu sudah ada budaya positif dengan berdoa dulu ya ini ya, nyanyi lagu Indonesia Raya, literasi, lalu langsung menanyakan benda-benda di sekitar toko atau serba. Nah, itu sekali. Ada persepsi lain. Nah, ini yang persepsi kosakatanya ini berarti dalam bentuk tulisan ya saya. Nah, itu dia.
di diferensiasi itu ada 3 diferensiasi dalam bentuk konten, proses, sama produk. Nah, ini saya lihat di kegiatan ini sudah ada diferensiasi dengan mengenalkan berbagai kosakata. Nah, ini berarti sudah masuk diferensi juga gitu. Ini bisa ditambahin diferensiasi kontennya karena di situ kosakata yang diberikan tuh macam-macam ya. Gitu ya. Berarti anak-anak sebelumnya udah tahu belum itu kosakatanya apa? Belum ya. Nah, dari RPP ini sudah ada budaya positif, sudah ada diferensi konten, sudah ada. Nah, kira-kira kalau mau dimasukkan diferensiasi proses, di mana nanti dalam proses kegiatan di suatu bisa milih macam-macam, itu bisa nggak? Ada nggak di kegiatan ini? Belum ya. Nah, kalau begitu diferensi produknya ada juga nggak perbedaan, misalnya siswa boleh kok ngerjain dalam bentuk visual, audio, atau dalam bentuk drama gitu yang macam-macam sesuai dengan itu, sudah ada belum? Ada, mungkin bisa sebenarnya, tapi belum pernah aku tugasin. Oh, belum ya. Jadi karena di sini kontennya sudah ada diferensiasi, kira-kira mau ditambahin lagi yang produk atau proses, bisa nggak? Jadi biar nanti diferensiasinya lebih beragam gitu. Nah, enak yang mana? Proses atau produk? Kalau yang proses tadi dalam kegiatan pembelajaran itu, atau yang produknya aja, hasil akhirnya. ya mungkin Jadi nanti bisa direvisi di sini untuk produknya biar anak-anak boleh milih ya sesuai dengan minatnya murid nanti apa gitu. Oke, kegiatan pembelajarannya sudah dievaluasi, sudah kita diskusikan bareng-bareng. Nah, sekarang untuk asesmennya nanti mau dipakai dalam kegiatan ini apa nih, Sen? Penilaiannya mau pakai apa? Yang mau dinilai apa dalam kegiatan ini tadi? Tema apa namanya? Gimana Toki? Yes, Anak-anak bisa apa? Terus bentuknya spoken atau written atau hanya mengerjakan tes atau apa gitu? Penilaiannya ada nggak? biasanya sih nulis aja sih, ngerjain soal, tapi kalau waktunya cukup bisa juga dengan conversation, tapi kadang kan nggak cukup ganti pertemuan itu conversationnya. Jadi penilaiannya di sini yang dalam bentuk tes ya, misalnya nanti bisa ditulis di sini assessmentnya, penilaiannya ya. Jadi itu termasuk formative assessment itu. Formative assessmentnya penilaian tadi berupa tes soal tes ya. Itu bentuknya pilihan ganda atau isian atau esai? Urai, mungkin bisa di sini esai atau uraian gitu ya. Jadi nanti anak mengerjakan esai, terus habis itu produknya ini berupa apa? Esai tadi ya? Iya, kadang sih kalau mereka udah mudeng sih aku ajarin itu kan belum sesuai ini kan. Gitu. Jadi kayak berarti diferensi produknya nggak bisa langsung hari itu ya, next meeting ya. Oke, dari sini sudah ada diferensi konten, sudah ada assessment formatifnya. Lalu instrumen yang selanjutnya untuk produk berarti nanti dimasukkan ke pertemuan 2 ya, pertemuan berikutnya ya. Nah, dari susunan RPP ini ada lagi yang sepertinya harus ditambahkan karena kurikulum merdeka itu harus di dalam setelah tujuan tadi kelupaan tujuan ya, kelupaan itu tujuan harus mengandung nilai atau pemahaman bermakna apa yang bisa diberikan setelah murid itu mempelajari lima tokomi tadi. Jadi pemahaman bermakna itu juga salah satu komponen yang ada di RPP kurikulum merdeka ya. Jadi kira-kira secara kontekstual, secara praktek itu nanti yang bisa didapat murid itu apa gitu, pemahamannya itu berupa apa gitu. Saya kalau dalam bahasa Inggris ya, jadi murid memahami teks report dan lalu mempresentasikannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kebinekaan global karena kan bahasa asing gitu. Nah sama ya, kita bahasa asing juga ya, Jepang dan Inggris ya. Kira-kira
pemahaman bermakna yang cocok dengan tujuan tadi, murid mampu berkomunikasi itu apa coba? Bisa membuat percakapan simpel tentang di waktu luang tuh mereka ngapain. Jadi Kayak mengkomunikasikan hitokomi dalam conversation kecil. bahasa Jepang iya. ngapain aja. Oh ya boleh, berarti bisa ditulis di sini untuk pemahaman bermaknanya ya Sen ya. Misalnya seperti ini. Mengkomunikasikan percakapan sederhana gitu ya. Pertanyaan pemantik yang bisa digunakan supaya siswa atau murid itu mampu mencapai pemahaman itu apa coba Sen? Gimana bagaimana Mas sekarang? Oh gitu ya. Iya, nanti bisa ditulis ya. Itu artinya apa saya nggak tahu Waktu ya. luang ngapain aja? Tapi anak-anak udah paham ya pertanyaan seperti itu. Iya. Oh iya. Oke. Ya, nanti bisa ditambahkan sama ya ini ya, model dan pendekatannya sama ya. Oh iya. Seperti itu ya, karena ini kan berarti grammar masuknya bukan teks ya. Grammar ya. Kalau lampau tuh kalau di bahasa Inggris kayak simple past tense. Oke, terus profil pelajar Pancasila yang dipakai apa Sen? Sama ya, kebinekaan global ya. Satunya lagi apa Sen kalau masa lampau itu? Kreatif apa ya? Bukan kebinekaan global itu misalnya beriman bertakwa ada ya. Ada lah ya. Beriman bertakwa, kebinekaan global, terus apa lagi komponennya? Bisa masuk di situ ya. Baik. Terus karena kita kan pembelajarannya harus abad 21 ya. Ada media teknologi yang dipakai apa? PowerPoint sih Mas. PowerPoint aja ya. Cuman itu tok ya. Iya. Ada tayangan video gitu nggak sih? Belum pernah pakai sih. Oh belum apa? Ini kan grammar ya nggak ada. Kadang tergantung tema sih. Kadang nggak. Kalau gitu nanti mungkin bisa ditambah satu video ya, ditambahin video. Kalau tadi mengerjakan soal tesnya pakainya apa? List sama aja sih. Misalkan aku ngasih soal, mereka jawab di buku. Gitu aja sih ya. Oke. Nanti coba kita pakai media lain yang lebih bagus ya. Nah itu tambahannya ya, jadi harus tambahin media itu juga yang teknologinya yang lebih agak modern ya, biar anak-anak punya bekal gitu lah. Oke. Sepertinya untuk beberapa tambahan dari pembuatan RPP sudah cukup ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum sih Mas. Terus perbedaannya apa ya kalau RPP K13 sama Merdeka setelah tadi kita evaluasi bareng-bareng? Kalau yang Merdeka sebenarnya lebih rinci sih Mas, lebih tertata. Kalau yang kurikulum Merdeka kan hanya kompetensi inti sama dasar terus langsung kegiatannya, nggak ada menjelaskan profil pelajarnya apa, terus metode yang digunakan apa, juga nggak ditulis di sini, asesmennya juga kan tidak ada. Oh gitu ya. Baik. Jadi ini ya, gimana perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol tentang RPP-nya? Lebih tertata, lebih juga apa ya maksudnya? Oh iya juga ya, ditambah ini lebih bagus, ditambah ini biar anak juga nggak bosan, itu juga bermanfaat juga sih Mas. Nah nanti habis ini kita akan ada percakapan observasi sebelum saya melihat Sensei mengajar di kelas dengan RPP yang sudah kita evaluasi bareng-bareng ya Sen ya. Ketika
Terima kasih Sensei atas waktunya.